Jadi bulan itu yang penduduk itu baru 3 itu. Dalam hati gue ya, kenapa Indonesia nggak di sana ya? Nah itu jangan-jangan memang disuruh berantem biar nggak maju-maju. Biar nggak maju-maju. Because we have everything. Betul. Bulan akan dikoloni oleh Tiongkok dan Amerika shock. Karena Amerika nggak punya plan untuk itu dalam 10 tahun ke depan. Titik kita paling dekat sama bumi kan di Papua. Iya. Iya. Di Papua jadi bumi itu terdekat kalau kita mau launching Ke bulan. ke bulan atau Jadi kemanapun. Canaveralnya Indonesia itu Di Papua. Kalau gue mah gue jual tuh. Ayo yang mau invest ini tempat paling dekat ke mencapai luar angkasa. Jadi Karena bisa- posisi kita. Kawasan Bisa ekonomi energi khusus. Gue nggak mau sebut pulaunya sekarang, nanti tiba-tiba orang pada kesana. Tapi gue tahu udah pulau titik koordinatnya. Ya, kita jumpa lagi dengan kami bertiga. Ada Madam Connie yang baru pulang dari Moskow. Wah, ini Dan Mas Wowi, selamat datang Mas Wowi. Alhamdulillah baik. Jadi sengaja pakai baju garis-garis biar Ini pada. Ganjarian ya? Kalau Ganjar itu kan agak gelap, jadi putih, hitam. Ya Ini kayak Mardigurian. ini Mardigurian gitu. Dan gue jangan diterjemahkan ke partai tertentu ya. Karena kuningnya beda. Kuning kunyit. Itu dia keren banget loh sepatunya. Tapi itu juga. bagus, Oh, ini keren nih. Keren Matching. nih. Pink matching. Gue aja kalau Gue jadi kepikirkan Sampai dalam-dalaman kuning loh ini. Ini dari mana sih? Dari Moskow ya Bu? Dari Moskow ya Allah, gue tuh dari mulai mendarat ya. Terus? Gue mau cerita ya, jadi waktu gue mau berangkat itu kan Domodedovo tuh diserang drone. Ya betul. Oh iya. Domodedovo diserang drone. Tapi tau nggak apa? Drone dari Ukraine katanya. Itu juga nanti gue udah cerita. Ternyata nggak Ukraine banget juga, jadi Ukraine jangan kegeeran lah. Jadi beneran nih, gue akhirnya dari sana ada cerita baru loh. Oke. Oke, Jadi itu yang kita tunggu. Ini mau cerita apa dulu nih? Drone-nya atau Domodedovo Lanjut dulu? semuanya. Kunjungan aja dulu. Enggak, Domodedovo dulu yang kemarin gue mau pulang, hampir gue nggak pulang. Kalau Rusia itu nggak negara hebat, gue nggak balik, kita ketemu lagi. Oh iya ada cerita. Oke. Jadi si Domodedovo dan beberapa bandara itu ada drone gitu kan. Tapi tau gak lu apa? Kejadiannya nggak heboh kayak kita di sini baca berita. Semua bandara di Rusia ditutup karena serangan Ukraine. Udah kayak hebat banget Ukraine itu. Enggak, itu cuma ada satu truk tentara Ya, dan bandara itu ditunda cuma 1,5-2 jam. oke. Everybody normal, everything normal, nggak ada yang panik, nggak ada yang apa. Kita juga normal-normal aja, bisa makan apa segala macam, nothing. Yang justru panik gue di sini, boleh nggak gue cerita ini? Jadi sekarang saya menghimbau kepada Angkasa Pura nih dengan segala hormat. Oke, menarik. Saya ini alhamdulillah dari kecil banyak keliling dunia lah. Karena dari kecil gue dibawa bapak gue kemana-mana kan. Ya. Dalam hidup gue, termasuk ke bandara yang remote sekalipun, gue nggak pernah ngalamin mati listrik. Oke. Mati listrik. Mati listrik. Lu percaya nggak gue kemana mendarat, listrik mati, Di Soekarno-Hatta kita yang tercinta, Oh ya. mati listrik. Dan lu atau apa yang terjadi dengan mati listrik itu, pertama, kan sekarang ada aturan biaya cukai pakai itu, aplikasi. Iya. Jadi semua orang tuh bule-bule lah, bukan bule lah, semua tuh ngantri dong ya. pertama ngantri, kedua mati semua. Ini handphone nggak nyala, gua si ketut hilang, protokol gue hilang, gue nggak bisa kontak, mati total. Iya. Gelap. Dan lu bayangin dong, imigrasi mati. Internasional lagi. Internasional, orang nggak bisa paspor, nggak bisa. Gue sih alhamdulillah Nggak gue bisa scan, nggak bisa apa ya. nothing. Gue bisa pakai protokol keluar dan gue udah nggak mau, pas gue lihat gue kaget. Itu yang pada pulang dari Etihad, gue pakai Emirates ya. Tapi sebelum gue tuh di rel gue, rel 1 itu adalah Etihad yang tidak bisa keluar barangnya. Jadi para apa yang orang pulang umroh, kasihan ada yang bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek udah batuk-batuk apa segala macam nungguin di sini. Dengar sih cerita. Gue rasa disenyapkan. Tadi malam gue kan jadi gue ini mendarat. Mendarat langsung kemarin paparan di Kumham dengan Dirjen Imigrasi, my best friend. Silmi Karim gitu kan. Begitu gue soal intelijen strateginya imigrasi. Gue dengan Pak Hendro Priyono gitu kan. Gue ngomong gini deh, ini gue cerita ya soal AI imigrasi. Gue cerita soal bagaimana big data untuk imigrasi. But you know what? Aku bilang, gue ini percuma berdiri di sini. Lu tahu nggak kemarin mati listrik bandara lu? Kaget Pak Helmi. Silmi, yang bener mati listrik, gue bilang gitu. Apa kabar lu mau pakai apa aja kalau pakai listrik, ya kan? Pakai. Ya mangga weh, nyangkakeun. Jadi bayangkan gue dari negara, Backup baterai, backup genset. darling, gue itu di situ setengah jam sempat gue nungguin karena gue berharap rumah gue aja yang disentul, itu kalau mati listrik nggak nyampe 3 menit nyala dong. Iya, makanya. Itu cuma rumah seorang Masa ibu, nggak ada backupnya? Ibu Koni. Calon menhan. Jangan begitu. Ini bandara internasional, setengah jam gua keringetan, HP mati, gua nggak bisa curhat kemana-mana. Udah gua keluar, akhirnya gua nungguin barang gua belakangan. Tapi that's happen, bayangin dari negara yang begitu advance. Jadi buat gue ini jadi kata antitesis, karena gue tuh lagi happy-happynya dari Rusia kemarin. Bukan karena gua ketemu Putin, bukan itu. Gue itu tau gak lo, tiba-tiba ditawarin Pak Dubes dan Ibu Dubes ke Museum Aeronautik. Oke, lanjut. Itu tuh jauh, 4 jam dari Moskow lah. Namanya nih ini oleh gue buat kalian nih.
Tsiolkovsky State Museum. Cia. Oke. Jadi ini ada seorang engineer penting, dia tuh penemu penemu tentang hukum airspace. Dan coba ya cara mereka menghargai itu. Pertama kita masuk museumnya itu ada kepala dia, Tsiolkovsky. Begitu masuk sih kan kita karena rombongan dari kedutaan, of course yang terima kan ketua ada museumnya. Terus dia lihat sebelum kita masuk kamu lihat ke kiri, itu hutannya Rusia hutan sama danau. Dia bilang bandingkan dengan bangunan ini yang sangat modern dan sangat high tech. Oke. Gue tanya, iya kenapa kamu pelihara itu bukannya di mana gitu? Kamu tahu itu hutan apa katanya? Itu tempat si Tsiolkovsky naik sepeda tiap hari berpikir bagaimana dia bisa mengirim orang Rusia ini ke ruang angkasa. Tempat dia duduk nulis bikin note itu dipelihara. Rumah dia Dipertahankan. dipertahankan. Ini Sikorsky yang bikin pesawat ini ya, Bu ya? Bukan pesawat, dia penemu ilmu airspace. Jadi kemudianlah dia bergabung dengan tiga ahli airspace lainnya yang akhirnya duduk bersama melahirkanlah Yuri Gagarin pertama kali. Iya, Sikorsky itu kan? Iya, Tsiolkovsky. Nah, terus yang lebih gila lagi, jadi kita tuh dibagi beberapa ruangan. Di situ tuh gue mau nangis ya, gue bilang iya ya. Indonesia ini kebanyakan ngobrol kesana kemarinya ya. Sejak Bung Karno aja kan yang dulu sudah berbicara tentang bagaimana mengirim orang ke bulan. Kalau nggak salah apa nih? Sekarang jadi ORPA ya. Apa namanya? Gue juga baru tahu nih. Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa. Ini Yang kan dari baru. BRIN. Iya, ini kan baru dari BRIN. Sebenarnya kan kita dulu namanya apa ya sebelum ini? LAN ya. LAN bukan. 8. Ya gue nggak tahu lupa namanya saking udah berubah. 8 ya, lembaga antariksa. Iya. Jadi gue bilang, kenapa kita tuh nggak bisa? Lu tau nggak? Dia tuh cuma bilang bahwa manusia itu harus menaklukkan luar angkasa. Dan gua ke kapsulnya si Yuri Gagarin. Lu tau nggak? Segede apa sih? Kita kan sama ini cuma bangga banget. Itu kapsul cuma segede ini nih, bola begini. Dia tuh harus tidur begini nggak bergerak. Ya kan? Jadi jangan bayangin sama airspace sekarang nih. Ini yang yang sudah gede. space shuttle-nya Iya. udah punya ruang makan, udah punya ruang kerja. Dia tuh benar-benar pakai tabung bulat segede bola. Dianya harus posisinya begini. Makan semua cuma pakai kapsul kecil apa segala macam segitu dan dia diterbangin. Dan itu si barang itu ada di situ dengan yang bekas kebakar di atmosfer dan lain-lain. Merinding nggak? Gila nggak? Keren banget. Dan gue tuh udah gitu ada masuk ke tahap Luna 1, Luna 2, ke Soyuz kemana-mana. Gue masuk ke Soyuz. Soyuz itu udah agak modern. Tapi Luna 1 dan Luna 2 ini kan intinya bagaimana menaklukkan bulan. Ya kan? Bagaimana, jadi ini baru mereka cerita. Pertama gagal. Kedua bumpingnya keras duar kayak merusak alat peralatan di dalam Luna 2. Yang bisa smooth sehingga orangnya bisa keluar itu Luna 3. Makanya udah bisa ngambil foto gitu kan. Itu Ngambil. setelah Amerika dengan Apollo-nya berhasil ya? Tapi gini, ini nih fairnya Rusia ya. Tiba-tiba di lantai bawah itu gua ada kayak globe besar banget bumi. Ada titik-titik merah, biru, kuning. Gue langsung tanya apa tuh itu? Dengan dia ngomong. Ini merah itu semua punya Rusia. Jadi di bulan itu Oh dia klaim-klaim gitu ya? ada titik-titik ini tempatnya si Rusia. Tapi dia fair. Ini tempatnya Amerika warna biru dan ada tempatnya Cina baru satu di atas. Jadi bulan itu yang penduduk itu baru 3 itu. Dalam hati gue ya, kenapa Indonesia nggak di sana ya? Bu, kita Dan dia fair loh, maksud gue gini ya. Kalau kita nih modelnya kan kalau udah gak suka orang, oh cabut-cabut aja si biru itu. Nggak usah ada emang gue pikirin tuh gitu kan. Iya kan? Dia enggak loh. Malah ngomong gini silakan kamu hitung ada berapa Misi kita yang berhasil. misi Rusia yang berhasil di bulan, ada berapa misi Amerika dan berapa misi Cina. Gua putar-putar itu. Dan gue bikin film sengaja buat acara ini. Jadi lu bisa lihat tuh pasti putar-putar bulannya itu. wow. Gila nggak? Jadi ini luar biasa. Kita kembali ke misi ke bulan ya. Yang pertama ngeklaim walaupun kemarin banyak diragukan orang. Jadi ini kan konspirasi. Ya. Ya, Ya, Apollo 11 ya. Apollo 11. Apollo 11 dengan siapa aja tuh? Neil Armstrong, Edwin Aldrin, sama siapa lagi tuh? Colin siapa tuh ya. Jadi setelah itu baru Rusia, Soviet tepatnya. Soviet. Dan kemarin yang naikin juga Cina, Betul, Cina juga terakhir. India naik juga ya. Ini sudah naik baru kemarin. Apa nih ada Udah namanya nyampe di belum sini? ya? Apa kabar Gue juga tuh? ribut. Gue juga lupa apa sih namanya. Gue juga baru tahu kalau India. Soalnya gue nggak India tahu nama Sanskrit. Tapi gue mau cerita tentang yang Chandrayaan namanya. Chandrayaan. tiga. Chandrayaan. Gue mau cerita tentang Tiongkok dulu atau China gitu ya. Jadi untuk misi China ini different ball game, permainannya berbeda. Jadi dalam 3 tahun terakhir, China mengirimkan 5 kali pesawat tak berawak. Udah mendarat di bulan. Yang terakhir namanya Chang'e 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kelima. yang kelima.
Dan bedanya kita tahu tahun 69 manusia mendarat di bulan, terserah dengan teori konspirasi atau tidak. Tapi the question after pendaratan manusia pertama di bulan itu pertanyaannya adalah akankah manusia bisa tinggal di bulan gitu ya. Nah, NASA confirm bahwa untuk tinggal di sebuah tempat dalam jangka panjang manusia memerlukan air. Dan mereka sudah mencari bukti, NASA bilang tidak ada air gitu ya. Dan berbeda dengan pendapatnya ilmuwan dari Cina. Dia mengirimkan misi 3 tahun terakhir ini. Mereka mengirimkan bukan sekedar foto-foto, tapi sampelnya dia ambil. Jadi dia ngambil tanah, dia ngambil samples. Surprise, ini boleh dicek bahwa China mendeklar 2 bulan yang lalu bahwa mereka menemukan cadangan air di bulan sebanyak 270 juta kilo. Atau juta liter, 1 kilo 1 liter kira-kira. Dan memungkinkan untuk kehidupan di sana. Oh iya? Di Gitu, bulan. di bulan. Nah, ini yang menarik. Bahwa China sekarang punya misi, Next ya? nextnya akan mengirim manusia ke bulan di 2029. Jadi 2030 bisa dikatakan bulan akan dikoloni oleh Tiongkok. Misinya kenapa? Pertanyaannya kenapa dia ingin mengkoloni Tiongkok? Jadi terdapat data. Mengkoloni bulan. Mengkoloni bulan. Tiongkok mengkoloni bulan. Kenapa mereka eager atau ingin mengkoloni bulan gitu ya? Jadi bulan itu berputar lebih kencang daripada bumi kan? Ya, Satu putarannya setengah bumi, jadi Karena 14 kecil hari. ya. Karena 14 hari. Begitu posisinya dekat matahari, panasnya 120 derajat. Jadi manusia nggak bisa hidup lah. Pada posisi terdinginnya, dia bisa minus 40. Ekstrim banget. Ekstrim sekali. Jadi secara teknis manusia nggak bisa. Tapi China menemukan sesuatu. Bahwa ada dark spot di bulan yang tidak kena matahari dan tidak kena. Jadi ini netral terus, udara di situ tuh netral terus. Mungkin di kutub-kutubnya kali ya? Itu nggak tahu titik itu. Jadi kalau mereka tinggal di sini, mereka tidak kena panasnya matahari yang 120 derajat dan tidak kena dinginnya yang minus 40 gitu. Dan dari data itu dia mendapatkan banyak sekali mineral-mineral yang kalau layak tambang seperti emas, osmium, palladium, mereka menemukan data dan mereka declare. Jadi mereka Nikel? Nikel udah dipegang sama Opung di sini, jadi aman. Maksud gue Cina artinya nggak perlu ke Indonesia juga ya? Ke bulan. Nah, ada pertanyaan menarik. Dan ini membuat Amerika shock karena NASA menganggap Tiongkok cuma mau menang-menangan ke sana, tapi Tiongkok lebih satu level. Jadi waktu ditanya kenapa ternyata ada beberapa tujuan Tiongkok ke sana. Ini akan menjadi ketepel atau misi ketepel kalau dia mau buat ke Mars untuk mengirim manusia, ini jadi hubnya. Itu misi pertama. Misi kedua adalah memang mau ngambil mineral. Jadi teorinya Tiongkok nih. Tetap aja dagang urusannya. Urusannya dagang. Maksudnya teori Tiongkok kalau bumi ini dihitung world wealth. Ini sekarang ada semua di dunia sains lagi didiskusikan. Karena world wealth ini dijumlahkan G20 negara-negara dijumlah, itu kekayaan dunia adalah 110 triliun dolar. Total. Jadi Amerika 25, Tiongkok 22 kayak gitu lah di total. Yang lain kan di bawah itu jauh sekali, Indonesia cuma 1 gitu ya. 1 triliun dolar. Ini 110. Nah, kertas atau papers yang menjamin ini itu udah 170 triliun dolar. Over. Oh, jadi udah over 60 triliun. Over 60 triliun dolar. Ini berbahaya. Ini Bahaya. kalau karena kan harusnya 1:1. 1:1. 110 banding 140. Nah, tapi dengan penemuan di bulan ini ada emas di situ. Emas yang di dunia ini yang saat ini ada, bukan yang di dalam tanah, adalah 20 triliun. Cuman. Jadi kalau ini sama dengan papers harusnya naik 7 kali lipat, ini 8 kali lipat harga emas dari harga sekarang. Kalau naik sesuai dengan ini naik 6 kali lipat. Ya. Pilihannya adalah emasnya harganya tidak naik tapi jumlahnya harus 1:1 dengan produksi ini. Harus diturunin. Dengan produksi 1. Nah, Tiongkok berpikir bahwa kalau dia mengambil alih dengan di sana,
kan kalau kita mengkoloni itu yang paling susah adalah kalau di wilayah itu ada penduduknya, ada jagoannya, ada jaggernya, ada rajanya, bener nggak? Di bulan kan nggak ada, hantu aja nggak ada di bulan, bener nggak? Kok lu tahu? Ya, jangan kan ya. Nggak ada siapa-siapa. Jadi dia lebih baik ngambil sesuatu yang dia bilang less friction. Itu cirinya Walaupun Tiongkok. investasinya mahal banget ya. Tapi kalau sejauh bisa diukur kan gak ada masalah lah ya. Nah di sini menariknya bahwa bulan akan dikoloni oleh Tiongkok dan Amerika shock. Karena Amerika nggak punya plan untuk itu dalam 10 tahun ke depan. Beda dengan Rusia. Bukan tidak plan aja, nggak prepare juga kan orang dia nggak tahu. Tapi kalau Rusia, makanya gue senang lo cerita bulan dari tadi. Di Rusia ini kemarin di sini gue belajar, mereka itu sudah akan mengkoloni Mars. Jadi kalau Cina ke bulan, Rusia itu ke Mars. Jadi persiapan dia ke Mars sudah banyak sekali. Makanya Space Shuttle ini makanya keren banget. Jadi gue dari mulai kapal, dari mulai baletnya tabungnya si Yuri Gagarin yang segede gitu, sampai sekarang yang sudah ada kamar tidurnya, ada kamar mandinya, ruang fitness. Karena Soyuz sudah Sekali besar. lagi ya, Soyuz ya. Iya, Soyuz sudah besar. Udah besar. Jadi sekarang ada ruang mandi, ada ruang fitness, ada makan pun meja makan, ruang kerja, ada ruang kerja. Dalam hati aku ya, ini orang-orang, ya kan? Dan gini loh, untuk sampai dari segede Yuri Gagarin punya sampai ke tadi Space Shuttle yang bisa rumah itu kan banyak sekali eksperimen dilakukan Pak Helmi. Ya. Contoh ya, gue masuk ke satu ruangan namanya Soyuz. Soyuz punya. Soyuz, makanya. Jadi gue masuk ke Soyuz. Nah, waktu di Soyuz itu kan Mock-up-nya awalnya, Soyuz. iya, nggak Soyuz asli ditaruh di situ. Nah, jadi kesana gue lihat coba ruangannya, gue lihat apa. Nah, itu dia bilang, kamu tahu nggak untuk bisa Soyuz ini kamu mesti masuk satu ruangan. Yang dalam ruangan itu tahu nggak, orang tuh diputer terus. Oke. Di berapa gue lupa ya, pokoknya di atas 10 kok. Kayak film James Bond lah. Ya pokoknya itu karena orang diputer terus. Nah, dan dia nggak boleh berhenti 365 hari si orang-orang yang melakukan eksperimen ini. Lu tau nggak kalau sampai lu nggak tahan, kan gue bilang loh, kalau nggak tahan gimana dong? Orang kan pusing dan lain-lain. Karena dia tuh mau menemukan apa nih remedy kalau orang dalam kondisi seperti itu. Makanya semua situasi badannya selalu diperiksa. Jadi di luar tuh ada kabel semua nyambung. Orang tahu Bardigu apa yang dialami, Pak Helmi apa, aku apa. Nah, yang nggak tahan, lu tau nggak apa? Kan gue lihat tiba-tiba kayak ada, bukan jendela ya, tapi ada kayak kotak kecil gitu, kecil banget. Kalau gue kayaknya ke Soyuz nggak nyampe lah. Gue entar stuck gitu. Kayaknya dia bisa. Itu tau nggak apa kata Pak Helmi? Kalau sampai orang nggak tahan kan nggak boleh mati gara-gara itu. Itu cuma berhenti 3 detik. Untuk keluar. Tarik orang itu dan itu muter lagi. Pertanyaannya kan begini waktu gue di situ ya. Ini orang-orang coba begitu eager untuk melakukan dunia dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Bukan dengan doa saya, dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Gue nggak bilang orang jangan berdoa, tapi maksud gue tuh dengan ilmu pengetahuan mereka tuh kok ingin banget nyampe ke sana. Dah, yang lebih seru lagi pas mau pulang, gue lihat kok ada orang terbang di atas tuh, bulat gitu. Pakai angin. Ada orang terbang enggak? Ada orang gini terbang gini ya, ada kayak ada jubahnya, terus dia bawa pegang payung. Ternyata itu si Tsiolkovsky. Tsiolkovsky digambarkan sedang terbang, membawa payung berbentuk bumi yang jadi terbelah gitu. Dan kalimatnya dong, Apa tuh? apa yang tidak mungkin hari ini selalu mungkin di masa depan. Waduh. Ya, bravo. Kembali ke pertanyaan. Viva Rahasia Ura gitu kan. Kembali ke pertanyaan Ibu Koni Simula, Indonesia di mana? Nah, gimana dong Pak? Kita nih gini, Indonesia ini sebenarnya secara sisi dunia. Punten, ini saya udah ngomong berkali-kali, tapi mungkin ini diulangnya buat teman-teman. Jadi kalau dunia ini sudah muter 4 billion tahun, bener nggak? Muter aja. Jadi kalau kita ada bola, kita isi glitter, kita puter-puter, maka sejam kemudian glitter itu mikir di tengah gitu ya. Iya. Indonesia ini di Katulistiwa ini memang udah dikaruniai, udah muter tuh mineral tuh ada di Indonesia. Jadi kalau hukum tabel periodik tuh yang dulu waktu SMA IPA, hari libur nanti kita rebus kubis Prancis, besok minggu cari gitu loh. HELI itulah gitu kan. Udah nggak? Tahu kan helium, litium segala macam kan? Iya. Ya itu Tangga keledai. tabel periodik itu semua ada di Indonesia. Unsur untuk membentuknya kita punya vulkanik dan tektonik. Ya. Jadi untuk apinya membuat matangnya segala macam kita ada. Kelemahan kita adalah kekayaan alam kita yang di permukaan. Ya. Dulu mungkin zaman kolonialisasinya Belanda dan segalanya diambil atasnya. Sekarang ini kan bawahnya kita yang lagi diambil. Sebenarnya kalau kita sekarang mengekstrak ya, ini mengekstrak. Jadi semua orang bisa nambang. Semua orang bisa men-smelter. Semua orang bisa merefine. Ini kuncinya. Jadi tambang, di smelt, kemudian di refine, dimurnikan. Tetapi ada barang yang tidak bisa diekstrak.
Jadi contoh nih begitu ngambil nikel. Nikel Indonesia tuh sangat unik, terutama nikel yang diambil saat ini di Sulawesi atau di Maluku, Halmahera. Yang opung. Iya kira-kira lah, kita nggak enak nyebutin nama opung mulu karena Nggak apa-apa, memang opung yang bikin emang ekstra. begitu. Iya. Jadi mereka itu masih ada nikel laterite namanya, masih ada Li-nya, NiLi. Terus ada ferronikel, FeNi, bener nggak? Nikel adalah harga yang termurah. Jadi ini terangkut begitu aja, litiumnya gratis. Ikut, ya. Itunya karena kita nggak bisa mengekstrak. Dipikir Cina nggak bisa ekstrak. Bisa. Wrong. Cina bisa mengekstrak. Karena itu dia menganggap menambang di bulan Lebih murah. ikutannya banyak. Itu yang mau dia Itu ekstrak. yang dia ekstra. Gitu. Oke, balik dengan pertanyaan kita, apakah karena kita punya mineral banyak banget tidak membuat satu kebutuhan seperti Cina untuk pergi ke bulan? Enggak, kalau gue bilang Indonesia itu terlalu blessed. Jadi gini, karena kita tuh Ya terlalu gara-gara itu kan diberkati. jadi nggak ada dorongan main ke bulan orang di Ya, sini kalau ada terlalu semua. diberkati dan dianggap hidup selama-lamanya akan forever and ever kayak begini, ya kita cuma Kalau taunya Kalau saya bukan isu itu, Bu. Isunya itu kita tuh ribut melulu sampai sekarang. Itu Orang udah benar. ke bulan kita masih mikirin datang bulan. Iyalah. Dan nggak datang-datang lagi. Nggak datang-datang. Itu jadi panik. Itu. tapi gue tuh begitu masuk museum itu, gue tuh cuma dalam hati gue nih ya, pokoknya gue mesti kesini bertiga sama Pak Mardigu dan Pak Helmi. Siap. Dan kita mesti bikin Indo. Lu tau gak apa? Ini dalam hidup gue tuh mau nangisnya 2 kali. Kedua adalah kan panas banget, Rusia lagi panas banget by the way, halo. Lagi tapi- panas banget nih gue kalau agak hitam dimaafkan ya. Jadi tiba-tiba Bu Dubes nanya sama gue gini, Bu Koni mau lihat ke itu nggak observatoriumnya matahari? Aduh Bu panas banget itu karena kita mesti melewati peluncuran roket, apa sih namanya pokoknya lapangan bekas peluncuran roket, terus lewati Oh, di macam-macam. lapangan maksudnya? Lapangan luas, bukan dalam museum. Terus ngelewatin beberapa yang mock up. Nah kalau mock up di luar, yang anak-anak buat main, anak-anak jadi ngerti gitu kan. Nah di sana lah, gue bilang ya udah Science Center ya kayaknya. Science Center. Oke lanjut. Begitu gue sampai sana, tak masuk semua orang lagi antri karena orang tuh semua itu jadi salah satu yang orang pengen lihat. Kita pernah lihat bulan dong di Bosa, betul nggak? Boska. Ini mau lihat matahari. Lu tau nggak? Gue masuk ya ke situ dan gue lihat orang tuh ya namanya saintis muda, dedicate banget. Dia bilang gini, kamu mau lihat matahari? Saya mau liatin ya katanya. Dia pasang filter alat itu ya dengan canggihnya, lincah banget. Dia dorong sendiri, nggak ada asisten, dorong sendiri. Kan si posisi teropong itu kan harus terendah, tinggi apa gitu. Begitu dipasang filter dia bilang, kamu lihat apa sekarang bulan? Matahari. Iya. Matahari itu ada dotnya say. Gue itu ada dotnya hitam-hitam apaan nih? Dia bilang itu adalah yang suhunya lebih rendah. Oh oke. Jadi matahari Jadi itu nggak sama nggak suhunya sama ya? suhunya. Ada yang ini dan dotnya itu makin bertambah. Jadi gue ngacung dong kalau gitu ntar matahari mati dong. Ada si bego. Pertanyaan gue, berarti matahari mau mati? Dia ketawa. Masih lama, masih miliaran tahun. Oke. Kedua dia bilang dicabut sama dia si filter yang itu kan. Sekarang dia bilang, lu pernah lihat nggak gambar matahari kenapa ada sayap-sayapnya? Lu lihat dong kalau gambar Mesir atau kita gambar matahari dari kecil kan suka kayak ada begini-begininya. gininya, iya. Nah, kamu mau lihat nggak? Memang matahari begitu. Dia pasang filter lain. Dia muter lagi sendiri. Ngangkut roda ini, pokoknya riweh. Itu perempuan muda itu. Tapi itu lihat orang kalau dikasih sama ilmu pengetahuannya. Terus dia pasang. Dan disitulah pertama kali dalam hidup gue ngelihat. Matahari itu kan merah membara. Di sini tuh ada api-apinya. Oh itu jadi ekor-ekor apinya gitu. Ekor-ekor apinya. Oh oke. Begitu itu gue langsung bilang sama Bu Dubes. Bu Reni gue bilang. Halo apa kabar ya? Itu perasaan di tim tuh dulu ada teropong. Planetarium. Planetarium. Itu kemana planetarium itu? Itu kan walaupun Udah udah zaman jadul, tapi itu diadakan dulu Bung Karno, ya kan? Demikian juga yang di Lembang. Boska. Itu karena kita supaya memang berpikir ke bulan. Iya. Sama halnya Bung Karno tuh bikin reaktor atom Bandung yang multi purpose. Kan bisa bikin bom, bisa bikin riset, bisa bikin energi. Artinya itu multi purpose kan. Sekarang teh kumahanya. Gak ada yang mikirin ke sana. Ada Brin. Hah? Berin ya? Mikir nggak? Brin PR-nya banyak banget bro. Masa? Oh lah, mengatasin para temuan-temuan para penemu aja, saya pikir masih persoalan besar ya. Jangan sampai pindah 5.000 orang ke Singapura. Udah kejadian 1.000 tiap tahun, tanya Silmi lah. 1.000 Tiap setiap tahun 1.000 dan kebanyakan ilmuwan kita saintis. keluar ke Singapura kan di sini mereka merasa tidak dihargai. Dan risetnya mahal, kan riset itu biayanya mahal. Riset mahal dan mereka Kita tidak masih- terlalu dihargai. Itu bahaya loh. Bahasa Inggrisnya namanya brain drain. Jadi sebuah negara. Brain drain ya. Kalau para brainer yang punya otak Ya. ini keluar, drain kita di dalam Nanti negeri. nonton. Saya kemarin mewawancarain seorang Archandra Tahar. Ya, yang juga Kayak kuliah dia anak muda ya? ya dia yang Yang pakai diaspora. kaos.
Bukan mantan wamen. Oh, oke. Terus? Mantan, oh, yang itu. mantan menteri SDM. Oh, menteri wamen. Yang diaspora. Dia Enggak, wamen dong? Enggak, Wamen. sempat menteri. Oh, oke. Walaupun 21 Yang katanya hari, paspornya 2. ya paspornya 2. Karena dia tuh diaspora yang disuruh pulang. Oke. Dengerin, wah menarik banget. Kenapa Tesla tidak jadi ke sini? Aduh, gue mau lihat dong. Oh ya, Ya, kenapa? brain drain, dia itu brain drain. Kenapa orang-orang pintar Indonesia ada yang nggak mau pulang, ada yang pergi. Karena di sini mereka Berarti kita pergi yuk kita tidak nggak pintar dihargai. loh, nggak pergi-pergi dari sini. Kok kita di sini iya, aja? kan kita nggak pinter, bener. Saya ada penemu yang kemarin jadi masalah gitu ya. Jadi yang merasa penemuannya tidak dihargai. Saya masih hold tuh untuk tayangin. Dia bilang apa closing statement? Bubarkan BRIN. Waduh. Ya terlalu politik. Iya, Iya, janganlah. ini bukan orang politik loh. Tapi Iya, gini iya. loh, maksud Karena dia aku. kecewa, karena bukan karena itunya ya, sorry ya untuk teman-teman di BRIN, banyak teman gua. Ini karena dia merasa bahwa dia itu tidak dihargai, Akomodir. tidak Enggak, dikomunikasi. kalau itu memang sedih ya. Maksud aku tuh gini, aku tuh kan bergabung sama Budiman Sujatmiko di dalam perkumpulan dia geng Oxford lah. Walaupun aku bukan di Oxford, tapi aku dianggap salah satu yang bisa masuk ke geng itulah. Ya mungkin karena brain gua juga by the way. Bukan ngomong kemana, masuk kemana-mana lagi. Bu. Tapi enggak, salah satu dari situ gua ketemu orang-orang yang tadi diaspora Indonesia yang pinter-pinter banget. Lu tau gak satu hari gua ketemu, kita rapat waktu itu, ini anak di penelitiannya di MIT, dia nemuin kayaknya gue pernah cerita deh, dia megang handphone kita bisa tahu dia bakal teroris atau enggak. Waktu dia tawarin ke sini waktu kita lagi zaman teroris lagi gila-gilaan, orang ngetawain mana mungkin sih lu megang handphone dari keringat lu sedikit lu udah ketahuan lu bakal teroris atau enggak. Akhirnya dibeli sama Perancis. Ibu yang di MIT yang di tengah itu, Bu, apa namanya Ibu? Iya yang saya dari tengah itu. Lab itu. Yang orang lab kayak orang gila ya. Lu tau kayak MIT Gua itu. ini kan kita tamatan program ideas, di MIT. Ibu batch berapa? Base 3. Batch 3, batch 4. Di tengah itu, MIT nih gue potong. MIT itu satu sekolah yang keren banget. Melahirkan banyak penemuan termasuk digital printing ya. Di sekelilingnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang menampung Yang di nampung, mereka. mana yang paling pintar set. Mana penemuan yang bagus diambil. Nah ini komplain di Indonesia. Banyak sekali penemuan sulit sekali untuk disertifikasi. Oke. Bu, selama belum disertifikasi oleh lembaga seperti BRIN, mereka bisa. tidak bisa komersialisasi. Nah makanya mereka tuh akhirnya tadi brain drain terjadi karena kalau di luar itu mereka langsung jual keluar. Langsung diambil. Gampang banget Diambil. gitu. Tapi yang mau gue bilang juga inilah, kita tuh kan menghadapi pilpres ya. Ya. Gue sih nggak peduli lah presidennya siapa. Tapi haruslah yang punya wawasan menaklukkan jangan cuma Indonesia atau dunia lah. Ya. Menaklukkan luar angkasa. Maksud gue gila ya, Cina lu cerita tadi. Gue yang ngelihat, ini kan bukan mock up yang gue lihat. Yang gue lihat tuh benda-benda asli yang dipakai. Sampai tau nggak, ada salah satu gue lupa namanya. Dia tuh abis masuk ke orbit waktu itu kan masih mengerikan. Melewati, nggak sekarang udah kada keren. Udah ada mobil, brandware segala. Dulu kan bisa nyemplung di mana aja lu kan. Itu sampai dia waktu dia berkunjung lagi waktu peresmian museum itu. Dia tanda tangan dan dia bilang gini. Kalau nggak salah siapa ya? Pokoknya dia tanda tangan di ruang dia itu. This is the second time I'm into this room. Rasanya itu seperti apa gitu. Iya, iya. Aduh gila. Wih, Keren 28 kan? menit sudah nih. Keren kan? Keren. Keren. Kenapa ibu aja nggak nyalon sih? Jadi kita Kenapa? minimal teman gue presiden gitu loh. Kita jadi staf ahli aja, Bi. Betul, angkat koper. Ya itulah kita, tapi kita lihat ya bukan hanya negara, seorang pengusaha sekarang Elon juga udah membuat roket yang keren banget. Keren Di mana banget. roketnya bisa dipakai lagi. Betul. Ya Oh, kan? by the way yang Rusia sekarang terakhir udah bisa Kalau dulu kan diulang nggak alik. dipakai. Udah Iya, bisa iya, gunain iya, berapa udah bisa kali. dua kali. Iya, Oke, udah jadi- bisa ulang alik. Jadi semoga Indonesia cepat sadar, apalagi ini tahun-tahun politik ya Bu, di mana kita Jangan ribut berantem lah, coba mikirin caranya Iya, gimana nyampe ke sana. Kita itu jangan-jangan memang disuruh berantem biar nggak maju-maju. Biar nggak maju-maju. Because we have everything. Betul. Ya kita punya mineral, kita punya brain. Dan jangan salah, kalau kita sekarang mau mengembangkan luar angkasa, lu tau nggak? Titik kita paling dekat sama bumi kan di Papua. Iya. Iya. Di Papua jadi bumi itu terdekat kalau kita mau launching Ke bulan. ke bulan atau Jadi kemanapun. Canaveralnya Indonesia itu Di Papua. Kalau gua jual tuh, ayo yang mau invest ini tempat paling dekat ke mencapai luar angkasa. Jadi Karena bisa- posisi kita. Kawasan Bisa ekonomi save khusus. Gua nggak mau sebut pulaunya sekarang, nanti tiba-tiba orang pada kesana. Tapi gua tahu udah pulau tuh titik koordinatnya. Nanti kita ngomongnya Bu. siap. Sertifikat kita urus. Kita tuh kontak Elon Musk. Elon, come. Baik, kita sudahi dulu. Udah hampir 30 menit. Kita akan ngobrolin topik lain yang menarik-menarik. Anda silakan kirim ya. Kita diminta untuk ngebahas apa. Jadi sementara kita mungkin tidak akan ngebahas tentang Indonesia ya. Ya tapi gua rasa tiba-tiba gue inget loh, bajunya dia kuning karena bulan kali ya. Di ada pantulan bulan. Oke, kita sudahi dulu. Terima kasih Bu Koni, terima kasih Marigo. Bye-bye.